Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu berpuasa di siang hari dan juga melanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan berpuasa di bulan suci Ramadan itu merupakan melaksanakan perintah Allah yang pahalanya juga besar di sisi Allah. Apabila puasa ini ditinggalkan tanpa uzur, juga dosanya sangat besar dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita mendekatkan diri pada Allah, menambah ibadah-ibadah sunnah kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat, karena sholat itu tiang agama. Rasul bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faqad aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, dia mengokohkan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia meruntuhkan agama. Artinya agama orang tersebut runtuh manakala tidak sholat. Artinya amalnya akan sia-sia jika orang tersebut tidak sholat. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang meninggalkan sholat, tetapi kita justru di bulan Ramadan ini menambah ibadah-ibadah sunnah, menambah sholat-sholat sunnah. Karena di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita lanjutkan dengan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 53. 17 dari bawah. Halaman 53 baris ke-17 dari bawah.
Bismillahirrahmanirrahim. Famin ahammil adabi, di antara yang termasuk adab-adab, wa akidiha, dan yang sangat penting adab membaca Al-Quran. Jadi adab membaca Al-Quran dan adab yang paling penting di dalam membaca Al-Quran, ayyakuna at-tali fi tilawatihi, hendaklah orang yang membaca Al-Quran itu mukhlishon lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah ini yang paling penting, bukan hanya baca Quran, tapi semua amal harus dengan ikhlas. Di antaranya adalah ketika membaca Al-Quran harus benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena biar dibilang merdu suaranya, bukan ingin dipuji oleh orang lain, bukan ingin mendapatkan bayaran, tetapi ikhlas karena Allah Ta'ala. Wa muridan biha, menghendaki keridhaan Allah. Wa muridan, menghendaki biha, dengan bacaan itu, wajhallah, wajhahul karimah, ridho Allah, Allah yang maha mulia. Jadi menghendaki hanya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqarruba ilaihi, niat mendekatkan diri pada Allah. Jadi dengan baca Quran seseorang itu bisa mendekatkan diri pada Allah. Jadi kalau kita baca Quran ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal fauza bithawabihi, balasan pahala yang besar. Jadi kita mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alla yakuna, tidak boleh seorang qori itu muraiyan, riya. Riya itu pamer dengan tujuan dipuji oleh orang lain. Jadi seorang qori yang pamer, amal-amalnya tidak bernilai di sisi Allah. Pahala baca Qur'annya tidak dia dapatkan, bahkan berdosa karena dia riya. Jadi dia baca Quran merdu, orang terkagum-kagum. Nah tujuannya biar dipuji oleh orang lain, maka tidak bernilai di sisi Allah. Na'udzubillah min zalik. Wala mutasonnian, tidak dibuat-buat. Wala mutazayyinan, tidak dibagus-baguskan. Lil makhlukin, untuk makhluk, untuk manusia atau untuk orang lain. Jadi kalau dilagu-lagukan tujuannya dipuji oleh orang lain, dia rugi. Dia dibagus-baguskan tujuannya ingin dinilai baik oleh orang lain, dia rugi. Berarti seorang qori yang lebih berat adalah menjaga hati biar tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taliban, tidak mengharapkan, tidak menuntut atau mengharapkan bitilawatihi, dengan bacaannya itu syai'an, sedikit, minal huzuzil ajilati, dari keuntungan-keuntungan dunia. Jadi tidak mengharapkan keuntungan dunia, tidak mengharapkan bayaran, tidak mengharapkan dikasih oleh orang lain. Wal aghradul faniyati, tujuan-tujuan yang fana, azzailati, yang akan hilang. Pujian itu akan hilang. Diberi dunia, dunia itu akan lenyap. Diberi uang, uang itu akan lenyap. Jadi tujuan-tujuan dunia harus tidak ada di dalam hatinya. Nah ini berat. Jadi seorang qori itu yang terberat adalah menjaga keikhlasannya. Jadi kalau kita baca Quran merdu itu hukumnya sunnah, itu bagus daripada tidak pakai lagu. Nah tapi kalau sudah terjebak kepada tarif, sudah terjebak kepada
harus dibayar. Nah, ini yang menjadi berdosa di sisi Allah dan tidak bernilai pahala sama sekali di sisi Allah. Jadi ada qori internasional, qori nasional, lalu hatinya salah. Nah, itu dia celaka, dia orang yang celaka. Tapi kalau dia tetap hatinya lurus, artinya urusan dia adalah urusan membantu orang lain. Orang lain butuh acara yang bagus, dia hadir. Nah, dikasih enggaknya itu udah terserah orang. Nah, dia tidak boleh mentarifkan. Nah, mentarifkan atau tujuannya dunia, dia termasuk orang yang celaka, hadirin sekalian. Nah, kalau kita ini bukan qori, insya Allah kita lebih selamat urusan hatinya. Tinggal baca Quran kita yang bagus karena Allah, itu jauh lebih selamat daripada orang yang qori tetapi tidak ikhlas karena Allah. Nah, usahakan ketika kita baca Quran ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Itu yang pertama dan yang paling penting, hadirin sekalian. Wa ayyakuna, dan hendaklah seorang qori atau pembaca Al-Quran itu mumtali as-sirri, memenuhi jiwanya, wal qalbi, dan hatinya, bi azamatil mutakallimi, dengan keagungan zat yang berbicara. Zat yang berbicara maksudnya zat yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang berfirman Al-Quran. Jadi hatinya dipenuhi dengan keagungan Allah Azza wa Ala, maha mulia dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya dipenuhi dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman terhadap Al-Quran. Khodi'an, tunduk, li jalalihi, pada keagungan Allah. Khosi'al qalbi, hatinya khusyuk, wal jawarihi, dan anggota tubuhnya. Jadi anggota tubuhnya dia khusyuk, tenang ketika membaca, lalu hatinya dia renungkan kandungan-kandungan Al-Quran. Hatta ka'annahu, sehingga seakan-akan dia, orang yang baca Quran itu, min ta'zimihi, terhadap keagungan Allah, wa khusyu'ihi, dan kekhusyuannya, waqifun, sedang berhadapan, baina yadayillahi, dengan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala membaca Al-Quran. Yatslu alaihi kitabahu, dia membaca kitabnya, allazi amarahu fihi, yang Allah perintahkan apa-apa yang ada di dalamnya, wa nahahu, dan yang Allah larang apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi seolah-olah dia mendapat surat dari Allah, dari Tuhannya, lalu dia membaca di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini seakan-akan, sehingga timbul kekhusyuan, sehingga timbul kerendahan hati, sehingga timbul perasaan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala membaca Al-Quran. Haqqun wa haqqun liman arafal Qur'an, liman arafal Qur'ana. Ini adalah keharusan bagi orang yang mengenal Al-Quran. Wa arafal mutakallima bihi, dan orang yang mengenal, yang berbicara terhadap Al-Quran, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah keharusan bagi orang yang mengenal Al-Quran dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyakuna kadzalika, dengan melaksanakan hal itu, wa ala atammi min zalika, dan lebih sempurna lagi dari hal itu. Jadi ketika baca Quran, dia menghadap kiblat, sudah berwudu, hatinya tunduk, hatinya tenang, hatinya tentram, lalu dia baca perlahan-lahan dengan direnungkan, dengan
penuh kekhusyuan, dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa takjub dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dilakukan ketika kita membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalam Allah yang sangat agung, yang sangat mulia. Berarti cara membacanya pun harus dengan adab. Tidak boleh baca Quran dengan asal-asalan, hadirin sekalian. Kaifa, bagaimana tidak? Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jikalau kami turunkan Al-Qur'an ini pada sebuah gunung, la ra'aitahu, maka kamu akan lihat gunung tersebut khashi'an, tunduk, mutasaddian, hancur berkeping-keping, min khasyatillahi, karena takut kepada Allah. Jadi Al-Quran ini kalau turun kepada gunung, gunung itu tunduk, gunung itu takut. Saking takutnya gunung menerima Al-Quran sampai hancur berkeping-keping, hadirin sekalian. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan ini kami buat untuk manusia agar mereka berpikir, agar mereka merenungkan. Kalau gunung yang kokoh, yang kuat, yang luar biasa hebatnya, turun Al-Quran kepada gunung, gunung itu takut kepada Allah dan hancur berkeping-keping, hadirin sekalian. Nah, ini perumpamaan buat manusia. Al-Quran turunnya kepada kita manusia, maka kita harus lebih takut lagi karena kita tidak sekuat dan sehebat gunung, hadirin sekalian. Fa idza kana hadza, jika demikian halnya, yakunu halul jabali, begitu keadaan gunung, ma'ajumudihi, padahal gunung itu beku, wasolabatihi, dan gunung itu keras. Lau anzala alaihil Qur'an, jika Al-Quran turun kepada gunung tersebut, gunung itu keras tapi bisa hancur kalau Quran itu turun kepada gunung. Fakaifa yakunu halul insanid dhaif, lalu bagaimana keadaan manusia yang lemah ini turun Al-Quran kepada kita? Kita ini manusia yang lemah, Al-Quran turun kepada manusia, kepada kita ini al-makhluki, yang diciptakan oleh Allah, mimma'in, dari air, watinin, dan tanah. Jadi harusnya kita lebih takut lagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap perintah Allah di dalam Al-Quran, terhadap larangan Allah di dalam Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran, penghayatan itu kita miliki. Jadi kita membaca dengan hati-hati, perlahan, direnungkan, penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula, jika hal itu tidak dilaksanakan, ghaflatul qulubi, penyebabnya adalah lalainya hati, wa qaswatuha, dan kerasnya hati, wa qillatu ma'rifatiha, sedikit pengetahuannya, li'azamatillahi, karena keagungan Allah, sedikit pengetahuannya dengan keagungan Allah, wa azzahu wa jalaluhu, Allah yang maha agung dan maha mulia. Jadi adab yang pertama ketika membaca Al-Quran, ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah, tidak karena ria, lalu penuh konsentrasi sepenuhnya, kemudian kita khusyuk tunduk terhadap bacaan Al-Quran tersebut, kita tenang membacanya. Nah, itu adalah adab yang pertama yang harus kita lakukan. Kalau kita menganggap Quran ini biasa, asal-asalan bacanya, bisa sambil kita membacanya tidak pernah serius, itu disebabkan karena hati kita lalai, hati kita keras, dan kita tidak tahu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan Quran digeletakin aja, kita sambil bacanya tidak dengan penuh keseriusan, itu karena orang tersebut orang yang lalai,
orang yang keras hati, dan orang yang tidak tahu akan keagungan Allah. Jadi ketika membaca Quran, hendaklah dengan penuh ketenangan, kekhusyuan, Al-Qur'annya dijunjung tinggi, lalu membaca dengan penuh rasa takut dan rasa khusyuk dan rasa kerendahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran adalah kitab yang istimewa. Membacanya saja harus diperhatikan. Membacanya juga harus pakai tajwid. Nggak boleh nggak pakai tajwid. Nah itulah, belum kandungan isinya kita gali, cara membacanya pun kita harus penuh dengan keagungan dan konsentrasi. Dengan demikian kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.